Nanti malam, saat kebanyakan orang memilih mengunci pintu, mematikan lampu, dan bersembunyi di balik selimut, ada cerita-cerita yang justru bangun dan mulai berjalan. Cerita yang tidak pernah berani muncul di siang hari. Cerita yang hanya berani berbisik di jam ketika suara langkah terdengar lebih jelas, dan bayangan terasa lebih panjang dari tubuh kita sendiri. Selamat datang di channel Nanti Malam. Tempat di mana kisah mistis, pesugihan, dan kejadian gelap dari sudut-sudut Indonesia kami ceritakan apa adanya, tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi, dan tanpa jaminan kamu bisa tidur dengan tenang setelahnya. Karena di channel ini, kami percaya satu hal, tidak semua yang terlihat hangat, benar-benar aman. Seperti cerita yang akan kita bahas nanti malam ini, tentang semangkuk wedang ronde, minuman sederhana, hangat, manis, biasa dijual di pinggir jalan, di perempatan desa, atau di bawah lampu kuning yang hampir mati. Tapi bagaimana jika wedang ronde itu tidak dijual untuk orang yang masih hidup? Bagaimana jika setiap tegukan jahe dan gula merahnya bukan sekadar menghangatkan tubuh, melainkan membuat orang lupa jalan pulang di sebuah desa yang namanya jarang disebut? Setiap tengah malam tepat pukul 12, selalu muncul seorang penjual wedang ronde. Ia tidak memaksa, tidak memanggil, hanya menunggu. Dan siapapun yang berhenti, siapapun yang duduk, siapapun yang meminum ronda itu, akan pulang dengan satu masalah besar. Mereka tidak pernah sampai rumah. Malam ini, di channel Nanti Malam, kita akan masuk ke kisah berjudul Wedang Ronde Tengah Malam, sebuah cerita tentang orang-orang yang terus berjalan berputar di desa yang sama, meyakini mereka hanya tersesat. Padahal sebenarnya, mereka sudah lama tidak termasuk orang yang seharusnya pulang. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena bisa jadi cerita ini bukan cuma tentang mereka, tapi tentang kamu, yang suatu malam nanti, tanpa sadar, berhenti di perempatan sepi, dan menerima semangkuk wedang ronde yang masih mengepul hangat. Desa kami sebenarnya desa yang sangat biasa, tidak ada yang istimewa. Bahkan kalau orang luar lewat, mungkin mereka tidak akan ingat pernah melewati desa ini. Jalanannya sempit, hanya cukup untuk satu mobil dan satu motor berpapasan dengan saling menggel. Rumah-rumah berdiri rapat, sebagian sudah tua, temboknya mengelupas, pagar besinya berdecit kalau tertiup angin. Lampu jalan cuma beberapa, itu pun lampu kuning yang cahayanya redup, lebih banyak menciptakan bayangan daripada menerangi. Kalau malam, suasananya sunyi sekali, sampai suara jangkrik dan gesekan daun pisang bisa terdengar jelas, seperti ada yang sengaja memperbesar volumenya. Di desa ini, malam selalu terasa panjang. Jam 9 saja sudah sepi. Jam 10, pintu-pintu rumah mulai tertutup rapat. Jam 11, hampir tidak ada lagi orang berkeliaran, kecuali mereka yang memang tidak ingin cepat pulang, atau mereka yang terpaksa pulang larut karena kerja. Selebihnya, desa ini memilih diam. Seolah semua sepakat, malam bukan waktu yang aman untuk banyak bergerak. Awalnya semua berjalan normal. Tidak ada cerita aneh, tidak ada kejadian yang membuat orang waspada. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang bahkan aku sendiri lupa tanggalnya, ada sesuatu yang muncul di perempatan desa. Perempatan itu sebenarnya tidak terlalu penting. Hanya titik temu 4 jalan kecil yang semuanya menuju ke rumah-rumah warga. Siang hari, perempatan itu biasa saja. Anak-anak kadang main sepeda di situ. Tukang sayur lewat pagi-pagi. Tapi malam hari, tempat itu berubah jadi titik paling sepi. Lampu jalannya sering mati hidup. Kalau hujan, air menggenang dan memantulkan cahaya kuning yang bikin mata perih. Malam itu, sekitar jam 12 kurang sedikit, aku pulang agak larut. Dari jauh, aku melihat ada asap tipis naik ke udara. Kukira orang bakar sampah, tapi semakin dekat, aroma jahe hangat mulai tercium. Wangi yang sangat khas, hangat, manis, menenangkan, tapi entah kenapa juga bikin dada terasa sedikit sesak. Di situlah aku pertama kali melihat gerobak wedang ronda itu. Gerobaknya sederhana, kayunya sudah tua, warnanya kusam, beberapa bagian terlihat retak, rodanya kecil dan kalau didorong mengeluarkan suara berderit pelan. Seperti orang tua yang mengeluh saat bangun dari duduk. Di atasnya ada panci besar berisi kuah jahe yang mengepul, uapnya naik perlahan, berputar-putar di udara dingin malam. Di sampingnya, ada wadah kecil berisi ronda, kacang,
dan potongan roti. Semuanya terlihat biasa, terlalu biasa, malah yang tidak biasa adalah orang yang berdiri di belakang gerobak itu. Dia seorang laki-laki, mungkin sudah tua, tapi aku tidak bisa menebak usianya. Rambutnya hitam keabu-abuan, disisir rapi ke belakang. Pakaiannya sederhana, baju lengan panjang warna gelap dan celana kain. Tidak kotor, tapi juga tidak baru. Seperti pakaian yang sudah dipakai bertahun-tahun. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Senyumnya tipis, nyaris tidak terlihat. Matanya, itu yang paling sulit dijelaskan. Matanya kosong. Bukan kosong karena marah atau sedih, tapi kosong seperti sedang melihat sesuatu yang bukan dunia ini. Aku sempat berhenti sebentar, menatapnya dari motor. Dia menatap balik, tapi anehnya, rasanya seperti dia tidak benar-benar melihatku, seperti pandangannya menembus tubuhku, menuju sesuatu di belakangku. "Ronde, Mas?" tanyanya pelan. Suaranya datar, tidak ramah, tapi juga tidak dingin. Hanya datar. Aku menggeleng dan lanjut jalan. Waktu itu, aku belum berpikir apa-apa. Kupik, cuma penjual biasa yang lewat malam-malam. Tapi ada satu hal yang baru kusadari belakangan. Jam di ponselku menunjukkan tepat pukul 12 malam. Bukan kurang, bukan lebih. Sejak malam itu, gerobak wedang ronde itu selalu ada. Setiap malam, tepat jam 12. Kalau kamu datang jam 11.50, belum ada apa-apa. Perempatan kosong. Kalau datang jam 12 lewat 5 menit, gerobaknya sudah tidak ada. Seolah dia hanya muncul di celah waktu yang sangat sempit. Seolah kalau kamu meleset sedikit saja, kamu tidak akan pernah tahu dia pernah ada. Warga mulai menyadari kehadirannya pelan-pelan. Awalnya cuma bisik-bisik kecil. Wingin delok penjual ronde. Ora, ada yang bilang melihat, ada yang bilang tidak. Tapi lama-lama, ceritanya makin sering terdengar. Orang-orang mulai berhenti, duduk sebentar, minum semangkuk wedang ronde, hangat sebelum pulang. Dan disitulah hal aneh mulai terjadi. Mas Joko, tetanggaku, pulang jam 1 malam dalam keadaan linglung. Katanya dia muter-muter terus. Padahal rumahnya cuma 2 tikungan dari perempatan. Mbak Sari, yang rumahnya paling dekat, malah sampai nangis di pinggir jalan. Karena katanya jalannya beda dari biasanya. Pak RT sendiri suatu malam ditemukan duduk di dekat sawah. Bengong, tatapannya kosong, seperti orang lupa arah. Semua orang mengira mereka cuma kecapekan, atau masuk angin, atau kebanyakan pikiran. Tidak ada yang langsung menyambungkan semuanya dengan wedang ronde itu. Sampai akhirnya ada satu pola yang tidak bisa diabaikan. Semua yang tersesat sempat berhenti di perempatan itu. Semua yang tersesat minum wedang ronde, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, mereka semua mengucapkan kalimat yang hampir sama. "Aku rasane wis ceda omah, tapi kok dadi muter maneh yo?" Aku mulai merasa tidak nyaman setiap kali lewat perempatan itu. Bahkan dari kejauhan, melihat uap jahe yang mengepul saja sudah cukup membuat langkah melambat tanpa sadar. Ada rasa hangat yang memanggil, seperti tangan tak terlihat yang mengajak duduk sebentar saja. Minum, istirahat, tidak usah buru-buru pulang. Kadang aku berpikir, mungkin ini cuma sugesti. Mungkin aku terlalu banyak dengar cerita. Tapi kali mataku bertemu dengan mata penjual itu, ada sesuatu di dalam diriku yang berbisik. Jangan lama-lama di sini. Dia tidak pernah banyak bicara, tidak pernah tertawa, tidak pernah menawar. Kalau ada orang datang, dia buatkan ronda dengan gerakan pelan nairis ritual. Sendoknya dicelupkan ke panci. Tapi anehnya, airnya hampir tidak pernah beriak. Uap tetap naik, tapi permukaannya tenang, terlalu tenang. Dan setiap kali orang pergi setelah minum, penjual itu selalu menatap punggung mereka sambil tersenyum tipis. Seolah dia tahu, orang itu tidak akan pulang dengan mudah. Seolah dia tahu, perempatan itu bukan sekadar tempat singgah. Malam demi malam, rasa penasaran di dalam diriku makin besar. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya penjual wedang ronde itu? Dari mana asalnya? Kenapa dia hanya muncul tengah malam? Dan kenapa setiap orang yang minum dagangannya lupa jalan pulang? Tapi ada satu hal yang belum kusadari saat itu, bahwa rasa penasaran di desa ini seringkali jadi langkah pertama menuju kesesatan. Dan bahwa wedang ronde itu bukan sekadar minuman penghangat malam. Ia adalah undangan, dan siapapun yang menerimanya sebenarnya sudah melangkah masuk. Meski belum sadar,
Awalnya, kami semua sepakat menganggap kejadian itu cuma kebetulan. Di desa kecil seperti ini, orang tersesat sebenarnya bukan hal yang benar-benar mustahil. Apalagi kalau pulang larut malam, mata sudah berat, pikiran kosong, dan badan capek. Kami mencoba berpikir logis. Mungkin mereka kurang fokus. Mungkin jalan yang sering mati itu bikin bingung. Mungkin cuma sugesti karena malam terlalu sepi. Mas Joko orang pertama yang kejadian itu menimpa. Dia dikenal sebagai orang yang hafal setiap sudut desa. Sudah tinggal di sini sejak lahir, bahkan bisa jalan pulang sambil merem sekalipun. Malam itu dia pulang dari rumah saudaranya, sekitar jam 12:30. Harusnya tidak sampai 5 menit sudah masuk rumah. Tapi kenyataannya, dia baru sampai subuh dengan wajah pucat, mata merah, dan badan gemetar seperti orang kedinginan parah. Waktu ditanya, dia cuma duduk di teras pegang kepela dan bilang pelan, "Aku orang ngerti iki dalan kenopo dadi ngono." Katanya dia sudah lewat jalan yang sama berkali-kali. Lewat pohon mangga, lewat musala kecil, lewat rumah kosong di tikungan. Semua terasa benar, semua terlihat familiar. Tapi entah kenapa, setiap dia merasa sudah hampir sampai rumah, dia malah kembali ke tempat yang sama. Seperti ada tangan yang memutar arah langkahnya tanpa dia sadari. Kami ketawa waktu itu. Ada yang nyeletuk Mas Joko kecapekan, "Iki." Ada yang bilang mungkin dia masuk angin. Tidak ada yang benar-benar menganggap serius. Mas Joko sendiri akhirnya ikut ketawa. Meski tawanya hambar dan tidak sampai ke mata. Dia bilang mungkin cuma perasaannya saja. Beberapa malam setelah itu, Mbak Sari mengalami hal yang sama. Mbak Sari ini rumahnya paling dekat dengan perempatan. Dari tempat penjual wedang ronda mangkal, rumahnya cuma sekitar 20 langkah. Bahkan kalau gelap sekalipun, suara televisinya sering terdengar sampai ke sana. Malam itu dia mampir sebentar, beli wedang ronde, karena katanya badan lagi nggak enak. Minum di situ, ngobrol sebentar, lalu pamit pulang. Tapi dia tidak sampai rumah. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Mbak Sari duduk di pinggir jalan, menangis, wajahnya basah oleh air mata, badannya gemetar, tangannya dingin. Kenapa? Dia cuma bilang jalannya beda. Bukan beda sedikit, tapi benar-benar berubah. Rumah-rumah terasa menjauh, lampu-lampu terlihat asing. Bahkan suara anjing yang biasanya dia kenal, malam itu terdengar seperti lolongan panjang dari kejauhan. "Aku ngerti iki dalan omahku," katanya sambil terisak, "tapi kok atikura tentrem. Rasane kaya dudu dalan sing tak kenal." Waktu itu mulai ada rasa tidak enak di dada. Karena Mbak Sari bukan orang yang gampang panik. Dan rumahnya terlalu dekat untuk tersesat selama itu. Pak RT kejadian berikutnya. Dan itulah titik di mana tawa mulai hilang dari wajah kami. Pak RT, orang yang disegani. Umurnya sudah di atas 60. Tapi masih kuat. Pikirannya jernih dan selalu tenang. Malam itu beliau pulang dari rapat desa di balai. Sekitar jam 12 lewat, ada beberapa orang yang melihat beliau berhenti di perempatan, ngobrol sebentar dengan penjual wedang ronde, lalu minum. Paginya, bukannya ditemukan di rumah, Pak RT ditemukan duduk di tengah sawah. Duduk saja, diam, pandangannya kosong, seperti orang yang sedang menunggu sesuatu, tapi tidak tahu apa. Ketika dipanggil, dia menoleh pelan, tapi tidak menjawab, seolah nama itu asing baginya. Butuh waktu lama sampai akhirnya beliau bisa berdiri dan dibawa pulang. Yang paling mengerikan, bukan hilangnya ingatan. Sementara itu, tapi kalimat yang dia ucapkan berulang kali, "Aku wis meh tekan omah. Wis krungu suarane bojoku, tapi kok ora tekan-tekan." Sejak saat itu, kami berhenti menyebutnya kebetulan. Karena jumlahnya terus bertambah. Bukan cuma 3 orang. Ada tukang ojek yang pulang muter sampai pagi. Ada anak muda yang nekat lari karena merasa diikuti bayangan. Ada ibu-ibu yang pingsan di depan rumah sendiri karena merasa tidak pernah bener-bener sampai. Semua punya cerita berbeda, tapi ujungnya sama. Mereka merasa sudah hampir sampai rumah, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Dan setiap cerita selalu melewati satu titik yang sama. Perempatan desa. Wedang ronde, tengah malam. Desa mulai berubah. Malam tidak lagi sekadar sepi, tapi terasa berat. Orang-orang mulai mempercepat langkah ketika jam mendekati 12. Beberapa rumah mulai mematikan lampu lebih awal. Anak-anak dilarang keluar. Malam
Bahkan suara jangkrik pun terasa seperti pengingat bahwa malam masih panjang. Aku sendiri mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Misalnya, kenapa penjual wedang ronda itu tidak pernah terlihat datang. Atau pergi, tidak ada yang melihatnya mendorong gerobak masuk desa. Tidak ada yang melihatnya keluar. Dia seperti muncul begitu saja, lalu menghilang tanpa jejak. Dan satu hal lagi yang mengganggu pikiranku. Tidak ada satupun warga yang tahu namanya. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu samar. Orang ngerti jenine ge sopo, ora tahu, tak koni. Seolah tidak ada yang pernah merasa perlu tahu. Padahal di desa sekecil ini, orang baru biasanya cepat dikenali. Aku mulai mencatat dalam kepalaku setiap detail kecil. Cara dia berdiri, cara dia menatap, cara uap jahe itu mengepul lurus ke atas. Meski angin malam berembus pelan, cara sendoknya menyentuh panci tanpa suara air. Semua terasa salah, tapi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Suatu malam, aku duduk agak jauh dari perempatan, pura-pura main ponsel. Aku melihat Mas Joko lewat lagi. Dia ragu-ragu, langkahnya melambat, tatapannya tertarik ke arah gerobak itu, seperti ada sesuatu yang memanggil. Aku bisa melihat konflik di wajahnya. Akhirnya dia berhenti. Aku ingin teriak, ingin bilang jangan, tapi suaraku tercekat. Dia minum lagi malam itu. Dan malam itu juga, Mas Joko tidak sampai rumah. Kami menemukannya keesokan paginya, berdiri di depan rumahnya sendiri, tapi tidak masuk. Ketika ditanya kenapa, dia cuma bilang pintunya terasa jauh, seperti pintu itu mundur setiap kali dia melangkah mendekat. Tak pikir, wis tekan. Kok omahe mundur maneh? Katanya lirih. Di situ, aku sadar satu hal yang membuat tengkukku dingin. Ini bukan sekadar tersesat. Ini seperti ada sesuatu yang sengaja menahan mereka di antara dua tempat. Tidak pulang, tapi juga tidak benar-benar pergi. Dan aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi pada orang-orang itu ketika mereka berjalan sendirian di malam hari, berputar-putar di desa yang sama. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang menyertai langkah mereka tanpa mereka sadari. Karena setiap orang yang kembali selalu terlihat lebih pucat dari sebelumnya, seperti sebagian dari dirinya tertinggal di jalanan malam itu. Dan setiap kali aku melewati perempatan, aku mulai merasa takut. Bukan pada penjual wedang ronda itu, tapi pada diriku sendiri. Takut kalau suatu malam nanti, aku juga berhenti. Takut kalau aku juga menerima semangkuk wedang ronda hangat itu. Dan takut kalau aku juga akan berkata kalimat yang sama. Aku rasanya udah hampir nyampe rumah, tapi kok muter lagi ya? Padahal, seperti yang kami semua tahu, di desa ini, jalan pulang cuma satu. Sebagai orang yang paling sering bilang, itu cuma kebetulan. Aku justru jadi orang yang paling kepikiran. Bukan karena aku penakut, tapi karena aku merasa semua ini terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Polanya jelas, waktunya sama, tempatnya sama. Kalimat yang diucapkan pun hampir tidak pernah berubah. Kalau ini cuma sugesti, harusnya bentuknya acak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Seolah ada aturan tak tertulis yang selalu diikuti. Aku tumbuh di desa ini. Dari kecil, sudah dengar cerita macam-macam tentang pohon besar yang tidak boleh ditebang, tentang sungai yang tidak boleh dilewati saat maghrib. Tapi semua itu selalu terasa jauh. Seperti dongeng yang hanya hidup di cerita orang tua. Aku percaya pada apa yang bisa aku lihat dan rasakan. Dan karena itulah, aku merasa perlu melihat sendiri. Malam itu aku sengaja menunggu. Tidak pulang cepat, tidak mematikan lampu rumah. Aku duduk di ruang depan, menatap jam di dinding yang detiknya terasa lebih lambat dari biasanya. Jam 11:50, 10 menit lagi. Dadaku terasa agak berat, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang bercampur dengan firasat tidak enak. Saat jarum jam tepat di angka 12, aku keluar rumah. Udara malam dingin, terlalu dingin untuk ukuran desa kami. Angin pelan membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Dari kejauhan, aku sudah melihat uap putih mengepul di perempatan, seperti napas seseorang yang berdiri lama di udara dingin. Gerobak itu sudah ada. Tidak ada suara roda, tidak ada tanda-tanda. Dia baru datang. Seolah dari tadi memang sudah berdiri di situ.
menunggu. Lampu kecil di gerobaknya menyala redup, cukup untuk memperlihatkan wajahnya yang tenang dan panci besar berisi kuah jahe. Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi seperti ada sesuatu yang menahan telapak kakiku, membuatku melangkah pelan-pelan. Hati-hati. Dia menatapku sejak aku masih beberapa meter jauhnya. Tatapan itu tidak tajam, tapi membuatku merasa seperti sedang ditimbang, dinilai, diperiksa. Aku berdiri di depan gerobaknya Randenia 1. "Pak," kataku, berusaha terdengar biasa. Dia tidak langsung menjawab. Tangannya tetap diam di samping panci. Matanya menatapku lama, terlalu lama untuk sebuah percakapan biasa. Aku sampai ingin bertanya kenapa, tapi lidahku terasa kaku. Akhirnya dia tersenyum, tipis, hampir tidak berubah dari ekspresi sebelumnya. "Minumnya pelan-pelan ya," katanya, pelan, biar hangatnya sampai. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, aku merasa dia tidak bicara soal tubuh. Ada tekanan halus di kata sampai, seolah hangat itu tidak berhenti di tenggorokan, tapi berjalan lebih jauh, masuk ke tempot yang seharusnya tidak disentuh. Dia mulai membuat wedhang ronde. Gerakannya pelan, teratur, seperti orang yang sudah melakukan hal yang sama ribuan kali. Sendoknya masuk ke panci, uap naik, tapi lagi-lagi airnya tidak beriak. Permukaannya tenang, terlalu tenang untuk cairan panas. Mangkuk itu disodorkan kepadaku. Memegangnya, hangatnya langsung terasa di telapak tangan. Wangi jahe dan gula merah naik ke hidung, membuat dadaku terasa agak longgar. Ada rasa nyaman yang tiba-tiba muncul, seperti ketika pulang ke rumah setelah lama pergi. Aku meniup sebentar, lalu meneguk perlahan. Hangat, enak, tidak ada rasa aneh, tidak pahit, tidak berlebihan. Rasanya persis seperti wedhang ronda buatan ibu dulu waktu aku kecil dan demam. Untuk sesaat, aku hampir tertawa dalam hati, merasa semua kekhawatiranku konyol. Tegukan kedua masih sama, hangatnya menjalar ke dada. Aku bisa merasakan tubuhku sedikit rileks. Tegukan ketiga, dadaku tiba-tiba sesak. Bukan sesak seperti tersedak, lebih seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Kepalaku berdenyut, pelan tapi pasti, seperti ada detak kedua di luar nadiku sendiri. Pandanganku sedikit kabur, aku berhenti minum dan menarik napas dalam-dalam. Kok aku tidak melanjutkan kalimatku? Penjual itu menatapku, senyumnya tidak berubah. "Pelan-pelan saja," katanya. "Ora usah ke susu." Aku mengangguk, berusaha meyakinkan diri bahwa ini cuma reaksi tubuh. Mungkin jahe terlalu kuat, mungkin aku masuk angin. Aku menghabiskan sisa minumanku. Meski dadaku masih terasa berat, aku mengembalikan mangkuk itu dan mengucapkan terima kasih. Suaraku terdengar normal di telingaku sendiri, tapi di dalam kepala ada dengungan halus yang tidak mau hilang. Aku pamit, pulang. Langkah pertamaku terasa aneh, bukan karena jalannya berubah, tapi karena perasaanku berubah. Jalan yang biasanya ku kenal seperti punggung tangan sendiri, tiba-tiba terasa asing. Bukan asing karena bentuknya berbeda, tapi karena suasananya. Seperti melihat foto lama yang diambil dari sudut sedikit berbeda. Aku berjalan, melewati Roma, Pak Wiryo. Lampunya mati, biasanya masih menyala sampai jam 1. Aku lewat pohon mangga di pinggir jalan. Daunnya tidak bergerak, padahal angin tadi terasa cukup kencang. Aku melirik ke belakang. Perempatan sudah tidak terlihat, padahal seharusnya baru beberapa langkah. Aku terus berjalan. Aku tidak panik, belum. Aku menghitung langkah dalam hati, mencoba fokus. 1, 2, 3. Jalan ini lurus, tidak ada belokan. Tidak ada alasan untuk tersesat. Tapi setelah beberapa menit, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Perempatan itu, gerobak wedhang ronde berdiri di tempat yang sama. Uapnya masih mengepul, penjualnya masih di sana. Aku berdiri terpaku. Ini nggak mungkin, gumamku. Aku menoleh ke kiri, ke kanan. Semua terlihat sama. Rumah-rumah, lampu, bayangan. Tapi dadaku terasa lebih sesak sekarang. Denyut di kepalaku. Makin jelas. Aku menelan ludah dan berjalan lagi. Kali ini lebih cepat. Aku tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Aku fokus lurus ke depan. Aku bahkan mulai berlari kecil, musala kecil, pohon, beringin, rumah kosong di tikungan. Aku mempercepat langkah.
Dan beberapa menit kemudian, aku kembali melihat perempatan itu. Kali ini kakiku gemetar. Aku berhenti, menatap gerobak itu dari jauh. Penjualnya menoleh ke arahku. Senyumnya sedikit lebih lebar, seperti orang yang sudah menduga hasilnya sejak awal. Aku tidak mendekat. Aku berbalik arah. Aku memilih jalan lain. Meski sebenarnya tidak ada jalan lain di desa ini. Aku masuk ke gang kecil di antara rumah-rumah. Gang yang jarang kulewati. Gang yang seharusnya tembus ke belakang rumahku. Gang itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampunya hanya satu, ujungnya gelap. Langkah kakiku bergema terlalu jelas, seperti ada orang lain yang ikut melangkah bersamaku. Aku berhenti. Aku mendengarkan. Ada suara langkah lain. Pelan, teratur, mengikuti. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti saat aku berhenti bergerak. Aku bergerak. Aku ingin menoleh, tapi tubuhku menolak. Ada rasa dingin menjalar dari tengkuk ke punggung. Tenang, bisikku ke diri sendiri. Iki mung pikiranmu weh. Aku melangkah lagi. Gang itu berakhir, dan di ujungnya, perempit lagi. Kali ini aku benar-benar panik. Dadaku naik turun cepat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Aku menoleh ke sekeliling, mencari apapun yang bisa kupastikan nyata. Aku memukul pipiku sendiri. Sakit, nyata. Kenapa aku muter? Tanyaku pada diri sendiri. Suaraku bergetar. Padahal dalannya cuma siji. Aku melihat ke arah gerobak. Penjual itu sekarang berdiri lebih dekat. Aku tidak ingat dia berjalan. Wisda kandani, katanya pelan. Sing tenang we. Nada suaranya bukan mengancam. Justru seperti orang tua yang menenangkan anak kecil yang tersesat. Itu yang membuatnya lebih menakutkan. Aku mundur selangkah. Ini bercanda kan? Tanyaku. Ini cuma mimpi. Dia menggeleng perlahan. Sampean mung durung ngerti dalan, katanya. Aku ingin bertanya jalan apa, tapi sebelum aku sempat membuka mulut, dadaku kembali sesak, lebih kuat dari sebelumnya. Pandanganku menggelap di pinggir. Dunia terasa menyempit. Aku sadar satu hal di saat itu. Ini bukan soal jalan. Ini soal pulang, dan entah sejak kapan. Aku mulai ragu. Apakah aku masih punya rumah untuk dituju? Aku berdiri di perempatan itu, sendirian, dengan gerobak wedhang ronde yang masih mengepul hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku lahir di desa ini, aku merasa benar-benar tidak tahu kemana harus melangkah. Dan di kepalaku, satu kalimat terus berulang, seperti bisikan yang tidak mau pergi. Aku rasanya udah hampir nyampe rumah, tapi kok muter lagi ya? Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh panik. Panic akan membuat semuanya terasa lebih buruk. Aku melangkah menjauh dari perempatan itu, menolak untuk menoleh ke belakang. Kali ini aku berjalan pelan, sengaja memperhatikan setiap detail di sekelilingku. Seolah dengan begitu, aku bisa membuktikan pada diriku sendiri bahwa dunia ini masih sama, masih nyata. Aku melewati musala kecil di pinggir jalan. Bangunannya sederhana. Cat hijaunya mulai pudar. Pengeras suara tergantung miring. Biasanya, jam segini, ada saja suara orang batuk atau langkah kaki penjaga malam. Tapi sekarang sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara angin di sela-sela genting. Tidak ada dengung listrik dari lampu. Seolah musala itu hanya gambar, bukan bangunan sungguhan. Aku terus berjalan. Pohon beringin tua muncul di depanku. Pohon itu sudah ada sejak aku kecil. Menjulur ke tanah. Sebagian muncul ke permukaan, seperti urat-urat besar yang mencengkeram bumi. Dulu, orang tua sering melarang anak-anak main terlalu dekat ke sini malam-malam. Katanya, pohon ini ana sing nunggu. Aku dulu tertawa, menganggapnya cuma cerita supaya anak-anak cepat pulang. Tapi sekarang, saat aku melintas di bawahnya, bulu kuduku berdiri. Daun-daunnya tidak bergerak sama sekali. Padahal udara dingin masih terasa di kulitku. Beberapa langkah setelah itu, aku sampai di rumah kosong di tikungan. Rumah ini sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, pintunya selalu tertutup rapat. Aku ingat dulu ada keluarga yang tinggal di sini, tapi pindah entah kemana. Setiap kali lewat, aku selalu mempercepat langkah. Entah kenapa, rumah ini selalu memberi perasaan tidak enak. Malam ini, perasaan itu berkali-kali lipat lebih kuat. Aku melewatinya tanpa berhenti. Jalanan setelahnya lurus, aku hafal betul.
Kalau aku terus lurus, aku akan sampai di depan rumahku. Aku bahkan mulai menghitung langkah lagi, mencoba mengusir pikiran aneh yang mulai merayap di kepala. 1, 2, 3, 5 menit berlalu. Atau setidaknya, rasanya seperti 5 menit. Aku mengangkat kepala, siap melihat pagar rumahku. Tapi yang kulihat justru membuat kakiku berhenti mendadak. Perempatan itu, lampu kuningnya masih menyala redup. Gerobak wedang ronde masih berdiri di tempat yang sama. Uap jahe masih mengepul pelan. Dan penjual itu masih di sana berdiri dengan posisi yang nyaris tidak berubah. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa darahku mengalir lebih cepat. Telingaku berdenging. Aku menoleh ke belakang, memastikan aku tidak salah arah. Tapi di belakangku, pemandangan yang sama, jalan lurus, rumah kosong di tikungan, pohon beringin, musala, semuanya seperti disalin dan ditempel ulang. Aku tertawa kecil, tawa gugup yang bahkan terdengar palsu di telingaku sendiri. "Pak," kataku sambil melangkah mendekat, suaraku bergetar meski aku berusaha menyembunyikannya. "Kok saya muter ya?" Penjual itu menatapku. Tatapannya masih sama tenang, dalam, dan kosong. Dia tidak terlihat terkejut, tidak terlihat bingung. Seolah pertanyaanku sudah dia dengar berkali-kali. "Belum waktunya pulang," jawabnya pelan. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa penekanan, tanpa emosi. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa berat, seperti pintu yang ditutup perlahan di depan. Wajahku, "Apa maksudnya?" tanyaku. Tapi suaraku nyaris berbisik. Dia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu kembali menatap panci wedang ronde, seolah aku sudah tidak ada di situ. Aku menelan ludah. Dadaku kembali terasa sesak. Aku tidak ingin berada di sini lebih lama. Aku memutuskan untuk pergi lagi. Kali ini, aku tidak peduli lewat mana. Aku berbalik dan berjalan cepat, hampir setengah berlari. Aku melewati jalan yang sama. Musala, pohon beringin, rumah kosong, dan lagi-lagi aku kembali ke perempatan itu. Aku berhenti, terengah-engah, keringat dingin mengalir di punggungku. Aku mulai meragukan segalanya, arah, waktu, bahkan ingatanku sendiri. Aku mencoba cara lain. Aku belok kiri sebelum musala, gang sempit yang jarang kulewati, gang yang biasanya tembus ke belakang rumah tetangga. Gang itu gelap. Lampunya mati, dinding rumah di kiri kanan terasa terlalu dekat. Aku bisa mencium bau lembab, bau tanah basah, bau sesuatu yang lama tidak tersentuh cahaya matahari. Setiap langkahku memantul, seolah gang ini lebih panjang dari seharusnya. Aku berjalan cukup lama, kakiku mulai pegal, nafasku berat. Aku berharap saat keluar dari gang ini, aku akan berada di tempat yang berbeda, tempat yang nyata. Tapi begitu aku sampai di ujung gang, cahaya kuning itu kembali menyambutku. Perempatan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Aku merasa putus asa. Aku menoleh ke sekeliling, berharap melihat seseorang, siapa saja. Tapi tidak ada satupun orang. Rumah-rumah sunyi, pintu-pintu tertutup rapat. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara radio, tidak ada suara manusia. Lampu-lampu rumah menyala, tapi cahayanya aneh. Tidak berkedip, tidak hangat, seperti lampu di rumah kosong yang ditinggal lama. Menyala hanya karena lupa dimatikan. Aku berjalan lagi, dan lagi. Setiap kali hasilnya sama. Desa ini seperti mengulang dirinya sendiri. Seperti rekaman rusak yang memutar bagian yang sama berulang-ulang. Tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, hanya pengulangan yang melelahkan. Aku mulai kehilangan rasa waktu. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan. Jam di ponselku menunjukkan pukul 12 lebih, tapi menitnya tidak bergerak. Angkanya diam, seolah waktu sendiri ikut tersesat bersamaku. Di satu putaran, aku mulai mendengar suara-suara aneh. Langkah kaki di kejauhan, tapi tidak pernah mendekat. Bisikan pelan yang tidak bisa kupahami. Kadang terdengar seperti namaku, kadang seperti suara orang menangis. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, seperti datang dari dalam kepalaku sendiri. Di putaran lain, aku melihat bayangan berdiri di depan rumah-rumah. Bayangan manusia, tapi terlalu diam. Tidak, meski aku lewat. Ketika aku mendekat, bayangan itu menghilang, menyisakan perasaan dingin di dada.
Aku mulai bicara sendiri, mengucapkan nama orang-orang yang kukenal, nama ibu, nama bapak. Aku berbisik, aku pengen mulih. Tapi setiap kali kata itu keluar, dadaku terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam, menolak kata itu di satu titik. Aku berhenti di tengah jalan. Aku duduk di aspal yang dingin. Kakiku gemetar. Kepalaku tertunduk. Aku merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Lelah mencoba memahami sesuatu yang rasanya tidak mau dipahami. Yen iki dudu dalanku anak ing endi. Bisikku lirih, hampir menangis. Aku mengangkat kepala, dan penjual wedang ronde itu berdiri tidak jauh dariku. Aku tidak ingat dia berjalan mendekat. Tiba-tiba saja dia ada di sana. Ngasosek, katanya pelan. Sampean kesel. Nada suaranya lembut, hampir penuh perhatian, tapi justru itu yang membuatku takut. Aku menggeleng cepat. Aku pengen mulih, kataku tegas. Aku mau pengen mulih. Dia menatapku lama. Kali ini, tatapannya terasa berbeda. Ada sesuatu di dalamnya. Seperti rasa iba. Seperti orang dewasa yang melihat anak kecil menangis karena tersesat. Mulih kui ora mong. Soal dalan, katanya. Kadang soal siap apa ora. Aku tidak mengerti. Atau mungkin aku tidak ingin mengerti. Aku berdiri dan menjauh lagi. Meski kakiku hampir tidak kuat menopang tubuhku. Aku berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Hanya ingin menjauh dari perempatan itu. Tapi desa ini tidak memberiku pilihan. Setiap jalan membawaku kembali. Setiap belokan mengarah ke tempat yang sama. Saat langkah terasa sia-sia. Dan di tengah semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang perlahan merayap di pikiranku. Sesuatu yang ingin kutolak sekuat tenaga. Desa ini tidak menahanku karena aku tersesat. Desa ini menahanku karena aku belum seharusnya pulang. Dan pikiran itu lebih menakutkan daripada apapun yang kulihat malam ini. Aku berdiri lagi di perempatan itu, menatap gerobak wedang ronde yang masih mengepul hangat. Dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa desa yang selama ini kuanggap rumah sudah tidak lagi mengenaliku. Atau mungkin akulah yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari desa ini. Aku berjalan menjauh dari perempatan itu dengan langkah yang sudah tidak bisa disebut yakin. Kakiku tetap melangkah, tapi pikiranku tertinggal di belakang, berusaha mengejar potongan-potongan kejadian yang tidak mau menyatu. Aku tidak tahu lagi berapa kali aku berputar. Aku juga tidak tahu apakah waktu masih berjalan. Yang ku tahu, rasa lelah ini bukan sekadar lelah fisik. Ini seperti kelelahan orang yang terlalu lama terjaga di tempat yang tidak seharusnya. Ya, datangi. Tanpa benar-benar sadar bagaimana caranya, aku sampai di dekat balai desa. Balai itu berdiri di tanah yang agak lapang. Bangunannya sederhana, dindingnya kusam, pintunya besar, dan biasanya terkunci kalau malam. Tapi malam ini, pintu itu terbuka setengah. Lampu di dalam menyala terang, terlalu terang untuk jam segini. Cahayanya memantul ke halaman, membuat bayangan panjang di tanah. Dan di sanalah aku melihat mereka. Banyak orang, mereka berdiri, duduk, atau sekadar terdiam di halaman balai desa. Tidak bergerombol, tapi juga tidak sendiri-sendiri. Seperti orang-orang yang dikumpulkan tanpa tahu alasan. Wajah mereka pucat, bukan pucat orang sakit, tapi pucat seperti sudah lama tidak dialiri darah. Mata mereka kosong, menatap ke satu titik yang tidak bisa kulihat. Aku berhenti beberapa langkah dari mereka. Jantungku berdegup kencang. Ada rasa lega aneh di dadaku, karena akhirnya aku tidak sendirian. Tapi juga ada ketakutan yang lebih besar, karena suasana di tempat itu terlalu sunyi untuk sekadar kumpulan orang. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menoleh. Aku melangkah lebih dekat, dan di antara wajah asing itu, aku melihat orang-orang yang kukenal. Mas Joko berdiri di dekat tiang balai. Tangannya menggantung lemas di samping tubuhnya. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Mbak Sari duduk di anak tangga, memeluk lutut, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dan Pak RT, beliau duduk bersandar ke dinding, lutut ditarik ke dada, pandangannya kosong menatap tanah. Dadaku langsung terasa sesak. Mas Joko, panggilku pelan. Dia menoleh. Gerakannya lambat, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Matanya fokus ke wajahku, tapi butuh beberapa detik sampai aku yakin dia benar-benar melihatku. Kamu, tanyanya lirih.
Aku mengangguk, meski aku sendiri tidak tahu apa maksud pertanyaan itu. Mbak Sari, Pak, suaraku terdengar kecil. Mbak Sari mengangkat kepala, matanya merah, bukan karena menangis baru-baru ini, tapi seperti orang yang sudah kehabisan air mata. Pak RT menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Mas, aku mendekat ke Mas Joko. Suaraku bergetar, meski aku berusaha terdengar tenang. Kita ini kenapa? Mas Joko tidak langsung menjawab. Dia tertawa kecil, tawa yang pendek dan pahit, seperti orang yang baru menyadari sesuatu yang tidak ingin dia ketahui. Aku baru ingat, katanya pelan. Malam itu, dia terdiam. Napasnya terdengar berat. Malam itu, aku kecelakaan. Kata-kata itu seperti pukulan di dada. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku menatapnya, mencoba mencari tanda bahwa dia bercanda, tapi tidak ada apapun di wajahnya selain kelelahan yang dalam. Kecelakaan, ulangku. Mas Joko mengangguk. Motor nabrak lubang besar di jalan luar desa. Aku jatuh, kepalaku kebentur. Aku ingat suara benturan itu. Terus gelap, aku mundur setengah langkah. Ingatanku berputar. Aku ingat kabar kecelakaan beberapa minggu lalu. Orang-orang sempat bilang ada kecelakaan di jalan luar desa, tapi katanya tidak parah. Tidak pernah ada kabar lanjutan. Cedak, ada cerita kematian. Aku menoleh ke Mbak Sari. Dia mengangkat wajahnya perlahan. Aku juga baru ingat, katanya lirih. Aku pulang malam itu. Hujan, jalan licin. Aku terpeleset di dekat sungai. Suaranya bergetar saat melanjutkan. Aku jatuh. Airnya deras. Aku berusaha pegangan, tapi tanganku licin. Aku ingat dinginnya. Terus napasku habis. Dia terdiam. Tangannya mencengkeram bajunya sendiri, seperti mencoba merasakan tubuhnya masih ada. Pak RT akhirnya bersuara. Suaranya serak, seperti lama tidak dipakai bicara. Aku ketiduran, katanya pelan. Jantungku berhenti waktu turu. Istriku nyoba bangunin, tapi aku ora krungu maneh. Kalimat terakhir itu diucapkannya hampir seperti bisikan. Aku ora krungu maneh. Aku menutup mulutku dengan tangan. Dadaku terasa seperti diremas dari dalam. Napasku pendek-pendek. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah pucat itu kini terasa jauh lebih jelas. Ada kesamaan yang sebelumnya tidak kulihat. Mereka semua terlihat seperti orang yang sudah lama pergi, tapi dipaksa tinggal satu persatu. Orang lain di sekitar kami mulai bersuara. Ada yang ingat ditabrak truk saat pulang kerja malam. Ada yang ingat jatuh dari tangga dan tidak pernah bangun lagi. Ada yang ingat sakit, demam tinggi, lalu tidur dan tidak pernah membuka mata. Cerita-cerita itu keluar pelan, seperti pengakuan yang terlambat. Tidak ada tangisan keras, tidak ada teriakan, hanya suara-suara lirih yang saling bertumpuk, membentuk satu kesimpulan yang sama. Kami semua saling menatap, dan tanpa ada yang mengucapkannya dengan lantang. Kami tahu, kami sebenarnya sudah mati. Kata itu terasa berat di kepalaku. Mati, bukan hilang, bukan tersesat, mati. Aku ingin menolak, aku ingin mengatakan ini tidak mungkin. Aku masih bisa bernapas, aku masih bisa berpikir, aku masih bisa berdiri. Tapi semakin aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, semakin banyak hal yang terasa tidak cocok. Aku tidak merasakan lapar, tidak merasa haus, kakiku lelah, tapi tidak sakit. Dan sejak tadi, aku tidak ingat kapan terakhir kali aku benar-benar merasa detak jantungku sendiri. Apa kita sudah lama di sini? Tanyaku akhirnya. Mbak Sari menggeleng pelan. Rezanya lama, tapi juga sebentar. Kayak waktu orang laku. Pak RT mengangguk pelan. Mungkin kita yang mandek. Ditinggal waktu. Kata-kata itu membuat tengkukku dingin. Ditinggal waktu. Seolah dunia terus berjalan, tapi kami tertinggal di satu titik yang sama. Berputar tanpa sadar. Terus, wedhang ronda itu, tanyaku. Joko menghela napas panjang. Aku mikir, itu bukan penyebab kita mati, tapi yang nahan kita. Aku menatapnya. Nahan? Dia mengangguk. Rasanya hangat, enak, kayak ditenangkan. Kayak dikasih waktu tambahan buat gak sadar kalau kita sudah mati. Aku teringat sensasi hangat itu. Rasa nyaman yang muncul tiba-tiba. Rasa ingin duduk lebih lama. Rasa tidak ingin pulang, tapi juga ingin pulang. Kontradiksi yang membuat kepala pening. Berarti
Suaraku tercekat. Kita ini belum pulang. Karena belum sadar, Pak RT menatapku. Tatapannya kali ini tidak kosong. Ada kesedihan di sana. Wong sing durung siap ninggal, katanya lirih. Dikandani alon-alon. Aku menelan ludah. Kalau itu benar, maka perempatan itu bukan sekadar tempat orang tersesat. Itu adalah tempat menunggu. Tempat bagi orang-orang yang belum bisa menerima akhir mereka. Aku duduk di tanah. Kakiku sudah tidak kuat berdiri. Kepalaku tertunduk. Aku memikirkan rumahku, ibuku, ayahku. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku benar-benar berpamitan. Tidak ada momen perpisahan yang jelas. Tidak ada penutup. Kalau kita sadar, tanyaku pelan. Hampir takut mendengar jawabannya. Terus kenapa kita masih di sini? Mas Joko tersenyum pahit. Mungkin karena sadar saja nggak cukup. Kami terdiam lama. Tidak ada yang bicara. Hanya suara angin yang entah dari mana datangnya, membuat dedaunan di sekitar balai desa bergesekan pelan. Di saat itulah aku merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Bukan ketakutan yang membesar, tapi kesedihan. Kesedihan yang dalam dan tenang. Kesedihan karena menyadari bahwa semua ini bukan salah siapa-siapa. Bahwa tidak ada yang benar-benar bisa kami salahkan. Aku menutup mata sebentar. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku membiarkan satu pikiran muncul tanpa kutolak. Bagaimana kalau aku juga sudah mati? Dadaku bergetar, nafasku tersendat. Meski tidak ada air mata yang keluar, aku mencoba mengingat kejadian terakhir sebelum aku melihat gerobak Wethang Ronde itu. Pulang larut, jalan sepi, lampu kuning. Tidak ada yang terasa aneh, tapi justru itu yang menakutkan. Tidak ada ingatan tentang akhir. Aku membuka mata. Di kejauhan, di antara bangunan-bangunan desa yang sunyi, aku melihat cahaya kuning yang familiar. Uap tipis yang naik ke udara. Gerobak Wethang Ronde itu masih ada. Selalu ada. Dan entah kenapa, aku tahu, selama kami masih berdiri di sini, saling bertanya kenapa, saling mengingat dengan terlambat. Selama itu pula kami tidak akan pernah benar-benar pulang, karena kesadaran datangnya terlambat. Dan bagi kami, keterlambatan itu adalah hukuman. Aku tidak mendengar langkah kaki siapapun. Tidak ada suara roda gerobak. Tidak ada bunyi lonceng kecil atau gesekan kayu di tanah. Tapi tiba-tiba, hawa di belakang kami berubah. Hangat yang aneh, seperti uap air bercampur asap tipis, menyentuh tengkukku. Ada yang datang, gumam Mbak Sari pelan. Aku menoleh. Penjual Wethang Ronde itu berdiri tepat di belakang kami. Bukan beberapa meter, bukan di ujung halaman, tapi sangat dekat. Seolah sejak tadi ia sudah ada di sana. Dan kami yang baru menyadarinya sekarang. Lampu dari balai desa menyinari wajahnya dengan jelas, tanpa bayangan yang bisa menyembunyikan apapun lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat wajah itu. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti lilin yang terlalu lama terkena panas. Matanya cekung, hitamnya terlalu pekat, seolah tidak memantulkan cahaya sama sekali. Kerutan di wajahnya bukan kerutan usia, tapi kerutan kelelahan yang sangat tua. Mulutnya tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak membawa rasa ramah. Tidak lebih seperti senyum seseorang yang sudah melihat terlalu banyak perpisahan. Aku mundur satu langkah, tanpa sadar. Mas Joko berdiri kaku. Pak RT menunduk, seperti orang yang tahu ini akan datang cepat atau lambat. Mbak Sari memeluk lututnya lebih erat. Jangan kaget, kata penjual itu dengan suara tenang. Suaranya tidak berat, tidak seram, justru lembut, seperti suara orang tua yang sedang menenangkan anak kecil. Aku cuma mampir, suaraku nyaris tidak keluar. Dia mengangguk pelan. Biasanya, setelah orang-orang mulai ingat, aku memang muncul. Aku menelan ludah. Kamu siapa? Dia lagi. Orang yang masak ronde. Jawaban itu tidak membantu sama sekali. Tapi anehnya, aku tidak merasa perlu mendesaknya. Ada perasaan di dadaku yang mengatakan bahwa nama tidak lagi penting di tempat ini. Ronde ini, katanya sambil menunjuk ke arah perempatan yang terlihat samar dari kejauhan. Bukan buat semua orang. Mas Joko akhirnya bersuara. Terus, buat siapa? Buat yang belum siap pulang. Kalimat itu jatuh pelan, tapi rasanya seperti batu besar yang dilempar ke air tenang. Dadaku bergetar. Kata pulang kini terdengar berbeda. Tidak lagi sederhana, tidak lagi jelas. Kami pikir
Mbak Sari mengangkat wajahnya. Kami pikir ronde itu cuma minuman. Penjual itu menggeleng. Bukan minuman. Dia melangkah sedikit lebih dekat. Aku bisa mencium aroma jahe dan gula merah yang samar, bercampur bau tanah basah. Itu penenang. Lanjutnya, buat arwah yang menolak menerima kematiannya sendiri. Kata arwah membuat kakiku lemas. Meski sebelumnya kami sudah sampai pada kesimpulan itu, mendengarnya diucapkan oleh sosok ini terasa berbeda. Lebih nyata, lebih final. Setiap malam, katanya lagi, ada saja yang datang. Orang-orang yang merasa belum selesai, yang masih ingin pulang. Padahal rumahnya sudah tidak ada untuknya. Aku teringat perasaan hangat saat minum ronda itu. Rasa nyaman yang membuatku lupa pada kebingungan. Lupa pada ketakutan. Lupa pada pertanyaan. Seperti dipeluk sebentar agar tidak panik. Selama masih minum ronda itu. Katanya, selama masih ingin pulang, kalian akan terus muter di desa ini. Mas Joko mengepalkan tangan. Terus, jalan keluarnya apa? Penjual itu menatap kami. Satu per satu. Tatapannya lama, seperti sedang menimbang berat masing-masing hati kami. Satu-satunya jalan keluar, katanya akhirnya, adalah berhenti mencari jalan pulang. Kata-kata itu membuat udara terasa lebih dingin. Berhenti, pulang, ulangku. Dan menerima kenyataan, aku ingin tertawa, aku ingin marah, aku ingin bilang, ini tidak adil. Bagaimana mungkin jalan keluar justru dengan berhenti mencari? Bukankah manusia hidup dengan harapan untuk pulang? Untuk kembali? Kalau kami nggak mau, tanyaku. Suaraku gemetar. Kalau kami belum siap. Penjual itu tidak langsung menjawab. Dia memandang balai desa, lalu desa di sekitarnya. Rumah-rumah sunyi yang lampunya tidak pernah mati. Ya sudah, katanya pelan. Kalian tinggal di sini. Pak RT mengangkat kepala. Sampai kapan? Sampai siap? Jawabnya singkat. Aku merasakan tekanan di dadaku. Bukan sesak seperti sebelumnya, tapi berat. Seperti memikul sesuatu yang terlalu besar. Aku membayangkan berputar selamanya. Lewat musala, lewat beringin, lewat rumah kosong. Bertemu orang-orang yang sama. Mengulang percakapan yang sama. Mengingat kematian yang sama. Itu neraka? Tanya Mbak Sari dengan suara hampir tak terdengar. Penjual itu menggeleng. Bukan neraka. Ini cuma persimpangan. Persimpangan. Tempat memilih, tempat berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi bagaimana jika seseorang berhenti terlalu lama? Aku nggak maksa. Lanjutnya. Aku cuma nyediain. Dia menoleh ke arah gerobaknya di kejauhan. Yang datang ke aku, datang karena sendiri. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, wajah ibuku muncul. Senyumnya, suaranya yang sering menyuruhku pulang cepat. Aku membayangkan rumahku, lampu teras yang biasanya menyala sampai aku tiba. Tapi itu terasa kabur. Seperti foto lama yang warnanya mulai pudar. Kalau kami berhenti minum ronda itu, tanyaku pelan. Terus apa yang terjadi? Penjual itu menatapku lama. Lama sekali. Hingga aku hampir berpikir dia tidak akan menjawab. Kalian akan jalan, katanya. Tapi bukan ke rumah. Jantungku berdegup. Kemana? Ke tempat yang seharusnya. Mas Joko menghela napas panjang. Berarti kita harus ikhlas. Kata itu terdengar sederhana, tapi beratnya luar biasa. Ikhlas bukan berarti lupa, kata penjual itu. Ikhlas itu berhenti melawan. Aku duduk di tanah. Kakiku benar-benar tidak sanggup lagi menahan tubuhku. Kepalaku tertunduk. Aku merasa kecil, sanggot. Semua kepercayaan diriku sebagai orang yang tidak percaya. Mistis runtuh tanpa sisa. Aku menoleh ke Mbak Sari. Air mata mengalir di pipinya. Jatuh satu-satu ke tanah. Aku takut, katanya. Aku ninggal anakku. Kalimat itu menusuk. Hanju, itu menunduk sedikit, seolah menghormati kesedihan itu. Aku ngerti, katanya pelan. Akeh sing kaya ngono. Nanging, anakmu ora ilang. Dueke mung neruske yuripe tanpa kowe. Mbak Sari terisak, tangannya gemetar. Tapi aku belum pamit. Penjual itu tersenyum tipis. Pamit itu bukan selalu kata. Kadang cukup dengan melepaskan. Aku menelan ludah. Aku juga belum pamit. Tidak pada siapapun. Tidak pada apapun. Kalau aku tetap minum ronda itu, tanyaku. Kalau aku tetap pengen pulang, penjual itu menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu seperti kesedihan di wajahnya. Ya, kowe bakal tetap melaku nang kene, katanya lirih. Ngenteni nganti capek diu.
Aku menggigil. Kata capek itu terasa sangat manusiawi. Capek berharap, capek menolak, capek berputar. Angin berhembus pelan. Daun-daun di halaman balai desa bergerak, menghasilkan suara gesekan yang lembut. Sip, napas panjang dari tempat ini sendiri. Mas Joko berdiri tegak. Aku capek, katanya. Aku capek muter. Pak RT mengangguk pelan. Aku uga. Mbak Sari menunduk, lalu mengangguk kecil. Semua mata kini tertuju padaku. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku menatap ke arah perempatan. Gerobak itu masih ada. Uapnya masih naik. Hangatnya seperti memanggil, menawarkan lupa sesaat. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar, tapi aku berdiri. Kalau aku berhenti, kataku pelan. Apa aku akan langsung pergi? Penjual itu menggeleng. Tidak langsung. Terus, kalian akan diajak jalan. Aku mengangguk pelan. Jalan. Aku sudah terlalu lama jalan tanpa tujuan. Mungkin kali ini, aku harus jalan tanpa keinginan pulang. Aku menoleh sekali lagi ke arah gerobak Wedhang Ronde itu. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mendekat. Terima kasih, kataku tanpa tahu kenapa. Penjual itu tersenyum. Ora kabeh sing mampir kudu tuku. Dia melangkah mundur. Tubuhnya perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Wajahnya memudar terakhir, hingga hanya senyum tipis itu yang tersisa sebelum menghilang sepenuhnya. Keheningan menyelimuti halaman balai desa. Aku menarik napas panjang. Tidak ada rasa hangat, tidak ada penenang. Hanya rasa kosong yang jujur, menakutkan, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke desa ini, aku tidak ingin pulang. Aku hanya ingin selesai. Aku melihat mereka satu persatu berhenti, bergerak. Mas Joko yang tadi berdiri paling dekat denganku tiba-tiba duduk bersila di tanah balai desa. Punggungnya tegak, wajahnya tenang. Tidak ada lagi kerutan bingung seperti sebelumnya. Dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seperti orang yang akhirnya menemukan posisi tidur paling nyaman setelah berhari-hari gelisah. Aku capek, katanya lirih. Tapi kali ini bukan keluhan, lebih seperti pernyataan yang ikhlas. Aku wis cukup. Tubuhnya mulai memudar, bukan hilang seketika, tapi pelan, seperti asap rokok yang dilepas ke udara malam. Dari kaki, naik ke dada, lalu wajahnya. Sebelum benar-benar lenyap, dia sempat menoleh ke arahku dan tersenyum. Senyum yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, ringan, lega. Lalu dia hilang. Mbak Sari menyusul. Dia berdiri agak menjauh, memeluk dirinya sendiri. Matanya menatap kosong ke arah jalan desa, seolah masih melihat bayangan rumahnya, anaknya, halaman kecil tempat dia biasa menyapu tiap pagi. Aku takut, katanya pelan. Tapi aku juga capek. Air mata jatuh, tapi tidak ada isak. Tidak ada tangis keras, hanya satu tarikan napas, lalu satu kalimat yang membuat dadaku terasa diremas. Ibu pamit ya. Kalimat itu seperti doa yang akhirnya dilepaskan. Tubuhnya bergetar halus, lalu memudar sama seperti Mas Joko. Asap tipis menghilang ke udara. Tidak ada sisa, tidak ada jejak. Pak RT adalah yang terakhir. Dia tidak banyak bicara, hanya menunduk lama, lalu menatap langit gelap tanpa bintang. Kulo nyuwun pangapunten, katanya lirih, entah pada siapa. Lalu dia duduk, menutup mata, dan lenyap. Halaman balai desa mendadak kosong. Sunyi yang tersisa bukan sunyi biasa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tidak ada apapun. Seolah dunia ini menahan napas bersamaku. Aku berdiri sendirian. Aku menatap tempot-tempot di mana mereka tadi ada. Tanahnya sama, udara sama, tapi rasanya berbeda. Lebih luas, lebih dingin, lebih nyata. Dadaku terasa berat, bukan karena takut, tapi karena aku sadar satu hal yang sederhana dan kejam. Aku belum siap. Aku masih berdiri, masih berpikir, masih bertanya-tanya, masih berharap ada jalan lain. Dan selama itu masih ada, aku tetap di sini. Langkah pelan terdengar dari belakangku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Aku kira kamu ikut mereka. Suara itu berkata tenang. Aku menoleh. Penjual Wedhang Ronde berdiri di dekat perempatan. Gerobaknya masih ada. Uapnya masih mengepul. Wangi jahe dan gula merah masih sama. Hangat dan menggoda. Aku belum bisa. Jawabku jujur. Dia mengangguk. Seolah itu jawaban yang sudah dia duga. Ora popo.
Aku berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat, bukan karena kakiku, tapi karena pikiranku. Aku berhenti di depan gerobaknya. Mangkuk-mangkuk itu tersusun rapi, bersih, seperti menunggu. Mau satu mangkuk lagi? Tanyanya menatap mangkuk itu lama. Uapnya naik perlahan, membentuk pola yang hampir seperti wajah, lalu buyar. Hangatnya terasa sampai ke dadaku, mengundang, menenangkan. Aku tahu, kalau aku minum lagi aku akan lupa. Aku akan merasa hangat. Aku akan berhenti bertanya. Aku akan berjalan lagi, muter lagi, tanpa rasa sakit yang ini. Apa yang terjadi kalau aku terus minum? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab. Dia menuang kuah jahe ke mangkuk kosong, gerakannya pelan. Hati-hati, kowe bakal tetap anak kene. Katanya akhirnya. Ora lara, ora liga. Nang tengah, bukan hidup, bukan mati, bukan neraka, bukan surga. Hanya berputar. Aku menelan ludah. Dan kamu? Dia tersenyum tipis. Aku wis rampung urusanku. Nanging isi ana. Apa kamu? Terjebak juga. Dia menggeleng. Aku milih. Jawaban itu membuatku diam lama. Aku menoleh ke arah jalan desa. Jalan yang sama yang tadi aku lalui berkali-kali. Musala, beringin, rumah kosong. Semua masih ada. Menunggu aku berjalan lagi, aku menarik napas panjang. Aku belum bisa ikhlas. Dia mengangguk pelan. Akeh sing ono. Aku duduk di bangku kecil di depan gerobaknya, tidak mengambil mangkuk itu, hanya duduk. Boleh aku di sini? Tanyaku. Dia tersenyum. Gerobak iki ora tahu nolak. Waktu berjalan dengan cara yang aneh. Tidak cepat, tidak lambat. Lampu kuning tetap menyala, uap tetap mengepul. Tidak ada pagi, tidak ada subuh. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di situ. Mungkin lama, mungkin sebentar. Di tempat ini, waktu seperti kehilangan arti. Sesekali, ada yang lewat. Bayangan orang, mereka melambat, mencium aroma ronde lalu berhenti. Penjual itu melayani dengan ramah. Aku melihat dari jauh, ada yang minum, ada yang tersenyum. Ada yang pamit pulang. Dan mereka tidak pernah sampai. Aku masih di sini. Dan sekarang, aku menoleh ke arahmu. Iya. Kamu yang sedang dengerin cerita ini, yang mungkin mikir ini cuma kisah, cuma dongeng, cuma konten, dengerin baik-baik. Kalau suatu malam kamu pulang terlalu larut, jalanan sepi, jam di ponselmu menunjukkan tepat pukul 12, lampu kuning berderet, dan di perempatan desa yang gak kamu kenal, ada penjual wedhang ronda dengan gerobak kayu tua, wanginya terlalu harum, hangatnya terasa sampai ke hati. Ingat satu hal, jangan berhenti, jangan duduk, dan jangan pernah minum. Karena bisa jadi, yang duduk di bangku kecil di samping gerobak itu, bukan lagi aku, tapi kamu.